Adapun orang yang tidak sholat ini hukumnya dua. Yang pertama, tanya dia dulu. Kalau dia tidak sholat karena malas, namanya fasik. Apa namanya? Fasik. Pakai kop. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Orang yang fasik disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau orang tak sholat makin jauh, makin nyasar, makin sesat karena fasik. Tapi kalau ditanya dia, kenapa kau tak sholat? Sholat itu tidak relevan. Ini orang kafir. Orang kafir otomatis fasah dengan istrinya. Kalau suami mencerai namanya tolak. Kalau istri menggugat namanya khulu. Tapi kalau suami murtad namanya fasah. Apa namanya? Fasah. Sebetulnya aslinya namanya fasah. Tapi karena orang kita susah menyebut fasah, dia kenapa? Pisah. Fasah. Difasah, dipisah menurut hukum Islam. Itulah mengapa suami-suami, mudah-mudahan suami ibu sholat semuanya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Datanglah ibu-ibu menangis berur air mata. Ibu ada apa bu? Ibu kenapa bu? Makin kuat. Aku bilang, cuman aku mau menjawab, apa masalahnya? Lama-lama aku pula menangis nanti. Suami saya tak sembahyang Pak Ustaz. Kenapa ibu bisa nikah sama dia? Aku pun dulu tak sembahyang juga. Kenapa ibu nikah sama dia? Dia datang ke rumah, mobilnya mewah, maharnya, duitnya banyak Pak Ustaz. Kusangka akan bahagia sama dia. Cemanalah rasa ibu punya laki tak sembahyang? Macam tidur sama babi hutan Pak Ustaz. Kita doakan supaya suami-suami ibu ini diberikan imam yang mampu membimbing anak istri insyaallah. Bagi yang belum sholat, tidak ada alasan, inilah masanya momen taubat, 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 mandi taubat. Mandi taubat di mana Pak Ustadz? Bisa di rumah, bisa di kolam renang, apalagi di sini dekat Sungai Kapuas kan. Pergi ke jembatan tuh apun ke bawah. Kalau saya mandi taubat hilang dosa saya Pak Ustadz. Kalau di tengah itu bukan cuma dosa, kau hilang sekalian. Setelah mandi taubat, usolli sunnatat taubat, aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Ayatnya Pak Ustadz, udah jelas baru taubat, nanya ayat, macam banyak aja hafalan. Kul wallah itu juga lah, apa lagi? Rakaat kedua Pak Ustadz, itu lagi tak apa-apa. Usahakan sholat ke masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Jika air banyak kena najis, namun kita ragu apakah terjadi perubahan atau tidak, bolehkah kita bersuci dengan air tersebut? 2 kulah. 2 kulah itu sekarang berapa Pak Ustadz? 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, 60 cm, 60, 60. Jadi kalau ada ember di rumah kita kecil, jangan pakai berwudu. Mana tahu waktu mandi masuk sabun, masuk sampo. Begitu juga kalau ada bak di rumah yang kecil, balik dari sini panggil tukang supaya dinaikkan bak itu agak besar. Makanya orang tua-tua dulu kalau kita pergi ke rumah-rumah zaman dulu, itu baknya besar-besar, bisa berenang kita di dalam. Supaya apa? Karena waktu itu gunanya menampung air hujan dan supaya air tidak mustahil. Kalau airnya sedikit, maka khawatir. Kalau kita ragu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Masuk saya ke toilet pom bensin, ada di situ bak cat, itu tak sampai 60. Maka bagaimana? Jangan dipakai untuk toharah bersuci. Jadi bagaimana? Pakai air kerannya. Kerannya tak hidup Pak Ustadz, nasib lah. Itu makanya sebelum itu hidupkan dulu keran itu hidup apa tidak. Standarnya adalah itu Pak Ustadz kita ke laut, asinnya dia, kenapa boleh dipakai? Laut pula kau ukur, mana 60 cm laut itu? Kapan seseorang pedagang online mengeluarkan zakatnya? Ibu punya sawah padi, maka dihitung 520 kilo bersih beras. Kalau pakai tadah hujan
10%. Kalau pakai irigasi, pakai biaya operasional 5%. Nah, zakat emas 85 gram. Berapa zakatnya? 2,5, bukan 25, 2,5%. 1 tahun dapat gaji terkumpul 100 juta. Berapakah zakatnya? Saya kalau bertanya tak usah dijawab, karena saya jawab sendiri itu. Karena kalau nunggu jawaban jamaah sakit hati kita. Pikir itu pelita hati, lama berpikir kita sakit hati. Zakatnya 2,5 juta, 2,5 juta. Kalau dapat setahun ini 1 miliar, 1 M, berarti zakatnya 25 juta. Nah, yang ditanyanya tadi dagang. Untuk bisnis punya rumus khusus. Rumusnya 3 kurang 2. 3 itu apa? Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang rugi kurang hutang. MOP RH. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang rugi kurang hutang. Kalau mencapai 85 gram emas, kalau sekarang 1 gram itu 1 juta lebih. Kalau 85 gram berarti 85 juta. Sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal 85 juta aja lah. Jadi kalau selama setahun itu mencapai, maka dia, kalau ternyata penghasilannya cuma 40 juta, tak keluar zakat karena di bawah ambang batas. Jelas? Kuulang sekali lagi. Saya kalau mengajar dulu di kampus 3 kali saya ulang. Saya tanya, jelas kurang Pak? 2 kali. Jelas kurang Pak? 3 kali. Ada yang bilang tak jelas, 2 gendangnya. Kalau aku lanjutkan, kalau tak aku gila, kau gila. Itu namanya jurus 2 kurang 3 kurang 2. Masalah jual belinya offline atau online tak ada urusan, karena yang menjadi standarnya adalah modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang rugi kurang hutang. Tapi hutang di sini hutang yang terkait dengan bisnis itu. Jangan hutang mobil, hutang rumah dimasukkan juga. Kau kenapa tak bayar zakat? Aku masih hutang lagi semua Pak Ustaz. Rumah ini hutang, mobil ini hutang, di rumah itu semua hutang, kompor hutang, ceret hutang, rantang hutang, bini pun hutang Pak Ustaz. Hancur tadi lah itu.